warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Abian Lazar Sotela Putra dari kelas 9F SMP Negeri 6 Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan seorang narasumber yang sangat spesial, yaitu seorang dokter gigi. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Terima kasih banyak kepada dokter yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara. Sama-sama. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab, bolehkah dokter memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kami? Oke, baik. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dr. Ewi, dokter gigi. Ya, saya berpraktik di Makassar ya, Jalan Lamuru. Dan kasarannya ya berpraktik. Oke. Terima kasih banyak dok atas perkenalannya. Selanjutnya saya akan mulai mengajukan beberapa pertanyaan seputar kesehatan gigi. Pertama-tama dok, apa yang membuat dokter tertarik untuk menjadi seorang dokter gigi? Yang membuat tertarik karena gigi itu unik ya. Dia sebenarnya kecil saja dalam tubuh kita, tapi ketika gigi itu sakit, itu dia bisa mempengaruhi keseharian kita. Biasanya sakit gigi itu bisa bikin kita tidak mood untuk kerja. Itu kalau memang sudah amat sakit, itu dia bisa mengganggu pekerjaan kita, bukan keseharian kita. Dan bahkan menurut penelitian, gigi berlubang yang tidak ditangani segera itu dia bisa ada kaitannya juga dengan pekerjaan itu. Seperti itu ya. Wah, menarik sekali. Terima kasih dok. Selanjutnya, apa saja tugas dan tanggung jawab utama seorang dokter gigi dalam melayani pasien? Penelitian, tanggung jawab seorang dokter gigi ya. Tanggung jawab utama yaitu sebenarnya pengabdian masyarakat. Jadi kita tugasnya melayani masyarakat yang punya keluhan sakit gigi ya, seperti itu. Jadi sebenarnya selain pengabdian masyarakat, kita juga itu mengamati sebenarnya yang sedang banyak, penyakit gigi yang sedang banyak itu apa, dan kita harus selalu update info-info tentang teknologi terbaru ya. Jadi misalnya kayak ada kasus tentang sakit gigi, nah itu penanganannya seperti apa sih, dan kalau misalnya ada kasus-kasus baru ya kita tetap harus update ilmu, kira-kira kita bisa kasih solusi apa buat masyarakat. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, masalah gigi atau mulut apa yang paling sering dialami oleh masyarakat Indonesia? Apa? Coba biar tebak. Gigi berlubang itu. Nah, benar sekali. Jadi gigi berlubang itu dia bisa kena hampir semua orang Indonesia, bahkan seluruh dunia. Masalah giginya itu gigi berlubang. Karena kita kan setiap hari makan nih. Kalau kita tidak ada pembersihan yang baik gigi kita, nah itu dia bisa menimbulkan masalah. Salah satunya gigi berlubang, dan itu yang paling sering terjadi, apalagi masa sekarang ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya, menurut dokter seberapa penting menjaga kesehatan gigi sejak usia muda? Nah, sangat penting, amat sangat penting, karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita sakit gigi itu dia bisa mengganggu keseharian kita. Jadi penting untuk menjaga kesehatannya supaya kita tidak rasakan sakit itu. Dan bukan hanya yang muda, yang tua. Biasanya kan ada stigma bahwa kalau masih gigi anak nggak apa-apa lah berlubang karena nanti ada gantinya. Tapi sebenarnya dari masa kecil pun itu sebaiknya kita sudah harus aware, kita sudah harus perhatian dengan kesehatan gigi. Bahkan balita sekalipun kita harus perhatikan kesehatan giginya. Saya baru tahu. Selanjutnya, kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan gigi walaupun gigi kita tidak terasa sakit? Sekarang banget, karena periksa gigi itu apa aja sih, kan biasanya ada pasien yang bertanya
Dok, itu sebenarnya periksa gigi apa tujuannya kayak gitu. Sebenarnya kan tidak perlu tunggu sakit baru kita harus periksa gigi. Coba tadi ulang pertanyaannya apa? Kapan harus periksa? Kapan waktu yang tepat Waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan melakukan gigi? pemeriksaan gigi. Kalau pemeriksaan gigi rutin biasanya kita infokan 6 bulan sekali ya. Jadi kayak setahun itu 2 kali. Tapi kalau misalnya dalam setahun kita belum pemeriksaan sama sekali, oke sekarang juga bisa kita periksa karena kita jangan tunggu sakit. Nah, sebelum sakit pun sebaiknya kita deteksi supaya bisa kita cegah. Misalnya nih kita untuk anak-anak ya, kita bisa lihat umur segini apakah giginya sudah tumbuh atau belum. Karena masalah pada anak-anak kadang seperti itu. Ternyata di umur sekian, oh gigi ini yang seharusnya sudah tumbuh, ternyata belum tumbuh. Jadi kita sudah bisa deteksi sejak awal. Atau misalnya gigi berlubang, kalau dia masih titik kecil dan kita bisa segera lihat dan tangan, kan kalau masih titik kecil biasanya tidak terlalu bikin nyeri kan. Jadi ya tidak ada keluhan lah, seperti kayak oh iya makan seperti biasa. Tapi kalau lubang itu dia sudah makin membesar, bahkan bisa menular ke gigi sebelahnya. Nah itulah yang membuat kita sakit dan kadang mengganggu aktivitas kita. Jadi sebaiknya kita periksa untuk deteksi sejak awal, untuk menghindari penyakit yang lebih rumit lagi kondisinya. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa kebiasaan buruk yang sering merusak gigi tapi sering dianggap sepele oleh masyarakat? Kebiasaan buruk yang sering dianggap sepele ya, sebenarnya salah satunya adalah cara sikat gigi yang tidak tepat. Ya, kita bahkan ada yang bilang saya sehari sikat gigi 5 kali, 3 kali, 5 kali. Wow, bahkan kita sikat gigi 10 kali pun kalau caranya tidak tepat, nah itu bisa dia tidak bisa mencegah gigi berlubang juga. Karena misalnya nih kita saya kasih contoh saja ya, kita lihat begini dan ini sikatnya. Nah misalnya cara sikat gigi depan itu kadang dianggap sepele ya. Kalau Bian sikat gigi depannya biasanya seperti apa? Gigi depan bulat-bulat. Oke, sudah benar ya. Jadi biasanya tuh dulu ya sebelum kita belajar, orang-orang itu cenderung sikatnya seperti ini, bahkan lebih kencang lagi seperti itu gitu. Nah kondisi atau gerakan seperti itu lambat laun, lama kelamaan dia bisa bikin gigi ngilu, ya. Dia bisa bikin gigi ngilu. Jadi yang tepat adalah kita sikat seperti ini ya. Jadi atas bawah atau bulat pun bisa, yang penting dia gerakannya ke bawah ya. Karena kalau seperti ini kan yang di sebelah sini tuh dia tipis ya. Nah di sini dia tebal nih, yang putih-putih ini tebal. Kita kenalnya itu kalau dalam kedokteran gigi namanya email. Dia tuh yang warna putih dalam gigi kita. Jadi semakin dia ke dekat gusi, dia semakin tipis. Dan kalau sikatnya terlalu kencang dan seperti ini, dia lama kelamaan akan bikin kita ngilu. Jadi kita harus perhatikan juga cara sikat gigi yang benar. Dan selain itu juga yang penting untuk kita ingat, jangan hanya depan yang disikat, dalam pun kita sikat. Nah daerah sini tuh yang depan lidah itu paling sering terbentuk karang gigi kalau kita lihat ya. Nah daerah sini tuh yang di depan lidah itu paling sering terbentuk karang gigi. Jadi kita harus tahu cara sikatnya seperti apa. Cara sikatnya itu kita cungkil gitu, cungkil ya, diangkat itu sisa makanannya seperti itu. Nah selain itu, selain cara sikat gigi yang tidak tepat, kebiasaan buruknya mengunyah satu sisi. Ya, jadi sebenarnya kita harus makan pakai 2 sisi gitu. Jangan hanya satu sisi saja, misalnya kanan terus atau kiri terus. Kita ambil contoh lah, misalnya kalau motor ya atau sepeda kita sering pakai, itu kan kotor kan. Nah,
kadang masyarakat pikirnya begitu, sering dipakai nanti dia kotor gitu. Jadi dia biarkan untuk dia tidak pakai karena takut nanti kotor dan giginya sakit. Padahal itu keliru ya. Jadi justru kalau gigi berbanding terbaliknya dengan analogi yang tadi, kalau gigi tidak dipakai itu dia bakal ada karang giginya karena tidak ada pembersihan alami ya. Jadi kalau kita maunya secara alami itu ada cairan pembersihnya secara alami. Jadi benar-benar gigi harus dipakai ya, maunya harus 2 sisi seperti itu. Itu dia. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menjaga gigi agar tetap sehat dan kuat setiap hari? Cara menjaga gigi agar tetap sehat ya, itu yang paling penting kita ingat ya. Sikat gigi 2 kali sehari. Jadi ingat 2 kali 2 menit. Katanya 2 kali 2 menit. Perhatikan sikat giginya dan tentunya dengan cara-caranya yang tadi harus tepat ya. Lalu juga kita perhatikan makanan, kalau bisa kurangi makanan yang terlalu manis ya, kurangi makan karena dia bisa membuat gigi lama-kelamaan itu gampang berlubang kayak gitu. Lalu juga kita harus merutinkan pemeriksaan gigi. Kalau bisa tuh kita sudah harus kalau misalnya belum pernah sama sekali periksa ke dokter gigi, sebaiknya ke dokter gigi untuk periksa untuk tahu sebenarnya ada masalah apa sih di gigi. Kan misalnya nih kita taunya oh gigi saya aman. Nah, tapi ternyata setelah dicek oleh yang lebih ahlinya, ternyata ada masalah gigi. Misalnya ada lubang kecil kayak gitu. Nah, kalau misalnya tidak ditangani segera, itu yang bisa bikin sakit gigi. Lebih seperti itu ya. Pertanyaan terakhir. Oke. Apa pesan dokter untuk anak muda atau pelajar agar lebih peduli terhadap kesehatan gigi? Pesan saya, sayangi gigimu, rajin-rajin sikat gigi ya. Itu sebenarnya remeh, tapi dia amat sangat membantu ya. Pokoknya kalau gigi kita bersih tuh keluhan-keluhan sakit tuh jauh lah ya. Jadi harus lebih perhatian dengan kesehatan giginya ya. Sayang gigimu karena kalau gigi kita sudah berganti, kalau kita sudah dewasa ya, remaja ke dewasa itu sudah tidak dipakai gantinya. Jadi kalau misalnya gigi kita sudah terlanjur rusak dan bahkan dicabut, sudah tidak akan tumbuh lagi gigi yang baru kecuali pasang gigi palsu ya. Seperti itu dia. Terima kasih banyak pada dokter atas waktu dan Sama. penjelasannya yang sangat bermanfaat. Dari wawancara ini saya mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi. Semoga wawancara ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk lebih peduli dengan kesehatan mulut dan gigi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, 13.